Setelah beberapa jam yang lalu saya memberikan pembahasan tentang gus-gusan, yang dimana gus-gusan ini niki tauhid niki Allah. Allah. Nah, niki wonten tulisan sempurna. Allah sempurna pun jelas benar. tauhid rob. Niki tauhid promosi gitu. Dan hal ini menjadi perhatian serius karena semakin banyak gus-gusan yang menormalisasi hal seperti ini. Setelah keluar pembahasan rokokan ini dari gus-gusan bahwa mereka ini ingin memberikan fatwa yang aneh, dan ketika dikritik mereka malah membuat fatwa yang jauh lebih ekstrim, teman-teman. Bagi Muhammadiyah haram, bagi NU wajib. Nek Muhammadiyah utut haram, NU wajib. Begitu katanya. Karena apa? Ada satu pernyataan dari seorang gus lagi, yang dimana mayoritas umat muslim yang merokok adalah warga NU. Sudah mengaku ya teman-teman. Padahal rokok sendiri haram. Mayoritas ulama mengharamkan, teman-teman. Tapi mereka menganggapnya wajib. Coba kita simak. Bahwa mayoritas para perokok di negeri ini adalah warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin. Tuh. Kalau kita pikir ya, investor tertinggi untuk negara ini ya kita. Ya kita. Ansor dan Ansor, para perokok. Satu hal yang saya ingin ingatkan sebagai penutup kepada sahabat-sahabat sekalian, apabila panjenengan, apabila kita semua ingin berkontribusi terhadap negara ini, maka merokoklah. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Perhatikan teman-teman kekonyolannya. Perhatikan, apakah mereka tidak paham dengan betapa bahayanya rokok? Bukan bahaya kepada kesehatan saja, tapi bahaya bagi para pengkonsumsinya, yang dimana ada bahaya candu di sana. Meskipun taruhlah tidak membahayakan, ya, hal ini tidak membahayakan. Tapi apa teman-teman? Hal tersebut berbahaya bagi orang yang kecanduan. Mereka bisa lebih mengutamakan untuk merokok daripada makan. Sampai-sampai demi rokok ada yang mencuri, melakukan tindakan kriminal, melakukan tindakan yang tidak benar. Masih anak-anak sudah diajari merokok. Hidup orang yang tidak membantu pendapatan negara, karena pajak terbesar negara ini dari rokok, maka merokok Anda terus-terusan. Ini kan kekacauan, ya, kekacauan dan kerusakan akal pikiran. Gak tahu sudah ya. Di video sebelumnya, sebelum video ini, saya sudah memberikan pembahasan dan memberikan cuplikan bahwa ada seorang kiai, yang dimana kiai ini memberikan statement bahwa kami ini sedih kalau ada orang NU tidak merokok, sedih katanya. Sedih, ulama sedih. Ulah NU asli. Banyak orang Banten lain NU. Kalau enggak, cirina NU ngarokok teureun-eureun. Mata hidup. Orang yang tidak membantu pendapatan negara, karena pajak terbesar negara ini dari rokok, maka merokok Anda terus-terusan. Sepanjang Anda tidak sakit, udut terus. Itu orang-orang pahlawan bangsa yang merokok. Semakin banyak merokok, semakin menyumbang negara dengan besar. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Sama narasinya teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Padahal kalau kita mau berbicara masalah apakah baik, coba bayangkan. Sekarang saya ingin mengajak kalian membayangkan apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merokok. Tidak akan pernah bisa kalian bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merokok. Gak usah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat imam mazhab saja. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat imam mazhab sini. Bayangkan di kepala kalian mereka rokokan. Terbayang? Gak bakal terbayang teman-teman. Gak perlu ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betapa bahayanya fatwa-fatwa aneh nyeleneh ini. Sampai-sampai mereka menyamakan Allah dengan bungkus rokok. Karena ada tulisannya A, sempurna. Lalu apa katanya? Allah. A-nya itu Allah. Allah sempurna. Apakah ini bukan penistaan agama namanya? Apakah ini bukan pelecehan terhadap nama Allah yang disandingkan terhadap bungkus rokok, yang dimana rokoknya dianggap haram oleh berbagai macam ulama? Hanya sebagian kecil yang membolehkan rokok. Hanya sebagian kecil yang menganggap rokok itu makruh. Dari kalangan habaib menyatakan rokok itu haram. Ulama-ulama habaib yang fuqaha, yang ahli fikih, saudara, saya tidak dapatkan yang menghalalkan rokok.
Memakruhkan rokok aja saya nggak dapatkan. Kalau ente tanya sama anak bilangnya halal karena anak merokok dan anak punya dalil. Dan rata-rata yang memakruhkan rokok ya mereka para perokok. Memang kacau, kerusakan di mana-mana. Belum lagi mereka yang doyan jejogetan. Kasus jejogetan di Maulid saja belum kelar. Kasus dansa di majelis-majelis sholawat belum selesai. Kasus-kasus asusila saja belum selesai. Kasus Mama Gufron nggak kelar-kelar. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Dalam Muhammad rokok bekas Habib berapa? Rokok bekas Habib berapa? 5 berapa? Rokoknya jolong. Modalnya 20.000. Lengkap. Marlboro ada, Jisamsu ada, LA ada, Sampurna Mil ada, Nang Habang ada, Nang Mentol ada juga. Rokoknya orang kada berduit ada juga. Rokoknya apa Beb? Pin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kasus-kasus penipuan berkedok agama belum selesai, muncul fatwa-fatwa aneh-aneh dari gus-gusan tentang musibah di atas musibah, teman-teman. Poheri Pras memusuhi orang para perokok. Enggak, saya bukan musuhi orangnya. Dari hal seperti ini, kita bisa melihat dampak buruknya, teman-teman. Apakah rokok baik? Ya kalau rokok baik, silahkan ajari istrinya merokok, ajari anaknya merokok. Kalau kita mau berbicara masalah rokok itu boleh, siapa yang membolehkan? Ulama mana? Setidaknya kalian sebagai perokok, anggap rokok itu benar memang haram, tapi kalian belum bisa meninggalkannya. Jangan membuat fatwa rokok itu halal. Yang menjadi masalah itu ketika memfatwakan rokok itu, yang haram itu dianggap halal. Bahar semit. Bagi ana rokok itu halal karena ana punya dalilnya. Dulu sekali sebelum dia mau bikin pabrik rokok, dia memberikan fatwa makruh. Tapi setelah dia mau bikin produksi rokok, keluar fatwa halal, teman-teman. Apa ini? Hidup bagaimana ini? Apa ini? Hidup bagaimana nih? Semakin aneh, semakin nyeleneh. Kalau di NU, semakin wali kalian. Oknum-oknumnya banyakan begitu. Dipikir.